Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Irun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita di sini tujuannya sebelum melakukan observasi kita bikin observasi dulu ya Bu. Baik. Saya ada beberapa pertanyaan. Saya mau nanya nih, kira-kira tujuan pembelajaran ini seperti apa? Kebetulan materi yang akan saya sampaikan terkait tentang mengungkapkan kritik lewat senyuman. Di sana mengungkapkan kritik lewat senyuman akan disajikan melalui teks anekdot. Nah, rencananya tujuan pembelajarannya yaitu menyajikan anekdot dalam bentuk lain. Jadi saya akan memerintahkan para peserta didik untuk menyajikan teks anekdot dalam bentuk lain, bisa dalam bentuk drama, terus bisa dalam bentuk dongeng, gambar bercerita, terus puzzle dan masih banyak lain. Kira area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa ya? Tadi area pengembangannya adalah saya melatih kreativitas anak untuk mengembangkan teks anekdot dikemas semenarik mungkin. Kita ketahui bersama bahwa anekdot adalah teks yang lucu yang memberikan pesan di dalamnya. Itu selain lucu, dalam pesannya harus tersampaikan dengan baik. Maka saya bilang saya akan membuat berbagai macam model dari anekdot. Jadi anak tuh pengennya paham bahwa anekdot itu bukan cuma kata-kata lucu aja ya, tapi bisa disajikan dalam berbagai macam. Dan akomedi salah satu contohnya. Kemudian kira-kira model pembelajaran nih nanti yang mau disampaikan. Model pembelajarannya bisa menggunakan PTBL, lalu juga saya bisa diferensiasi konten, jadi anak benar-benar berarti untuk kreativitas sebaik mungkin. Itu kira-kira seperti apa? Jadi anak diajak untuk membuat itu berbagai macam proyek ya. Setiap anak dibuat sama atau berbeda-beda Ibu Irun. Nanti ada yang berupa tulisan aja benar, gitu ya. Benar. Ada yang berupa gambar. Betul. Iya. Kendala apa nih yang mungkin dihadapi saat observasi? Kendalanya salah satu yang sering saya hadapi adalah konsentrasi. Konsentrasi yang dimiliki para siswa itu harus benar-benar jaga gitu ya. Nah, konsentrasi ini memang sering buyar atau sering terkendala itu karena mereka suasana kelas yang sudah tidak nyaman, seperti perasaan panas, siapa lagi memang kalau pelajaran bahasa Indonesia itu di jam-jam terakhir. Aduh, itu susah mengkondisikan ya Bu Irun, memang udah panas, terus memang kita sudah capek, jadi daya konsentrasinya sedikit. Jadi bahasa Indonesia ibaratnya perlu konsentrasi ya, karena kan kita menggunakan semuanya ya, membaca, menyimak, mendengarkan. Ya. Strategi untuk menyiapkan observasi. Strategi yang saya persiapkan, mungkin saya akan strategi saya mungkin misalkan saya akan memulai pembelajaran dengan ice breaking gitu ya, untuk membangkitkan konsentrasi anak. Jadi sebelum pembelajaran dimulai biasanya saya melakukan ice breaking dulu. Setelah itu saya setelah ice breaking terlaksana, sudah kembali fokus kepada saya dan mereka sudah siap belajar. Strategi berikutnya adalah saya mengungkapkan tujuan kita belajar tuh untuk mendapatkan apa, tujuan pembelajarannya apa. Setelah itu baru kita bersama-sama melihat model ajarnya seperti apa, materi ajarnya seperti apa. Jadi saya tidak monoton misalkan harus membaca terus, tidak. Mereka melihat video yang saya tampilkan, lalu mereka diajak untuk bersama-sama berkolaborasi, menggambar dan diferensiasi ya. Anak itu dikelompok-kelompokkan ya, ada yang mampu di bidang audio, ada yang mampu di bidang gambar gitu kan. Maka dari situ, wah ini anaknya mampu di bidang audio, yaudah kita latih nih gimana cara mereka mendengarkan, berarti kan sudah baik. Nanti di bicaranya, visualnya, gambar, nanti terlihat ya diferensiasi. Penilaian pembelajaran ini biasanya di awal pembelajaran itu saya memberikan asesmen diagnostik, baik diagnostik atau non diagnostik ya. Nah biasanya kalau yang di awal itu kayak menyajikan gambar, misalkan kemarin itu saya kalau memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat lah
ya pemantik gitu ya. Jadi mereka biar siap, artinya mereka sudah siap dengan belajar. Kemudian ada penilaian akhir nggak sih nanti yang akan Nah, akhir ya ada, saya melakukan asesmen formatif ya sebagai penilaian akhir saya. Jadi saya menyajikan bentuk membuat soal berupa pilihan ganda maupun esai. Lalu juga saya sering melakukan tanya jawab interaktif terhadap siswa. kemudian kalau untuk proyeknya sendiri berarti Proyeknya sendiri dari hasil anaknya itu tadi, mereka mampu untuk menyampaikan tadi ya pesan dari anekdot tersebut, terus mereka bisa menyajikan, karena tadi kan tujuan awalnya adalah menyajikan anekdot dalam bentuk lainnya, tidak hanya teks saja nih, ternyata anekdot itu bisa disajikan dalam bentuk lain. observasi nanti sasaran kelasnya kelas berapa ini? Rencananya 10 DKV 2 hari Rabu tanggal 6 November. Ya. Terima kasih Bu Nova Iya. untuk pra-observasinya. Saya harap nanti observasi jalan sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Dan nanti kita akan bertemu lagi setelah kita observasi. Ya, Bu Iru. Terima kasih banyak Bu Nova. Sama-sama Bu Iru. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Bersiap. Sebelum pelajaran dimulai hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehatkan dulu ya. Kelompok adu bagaimana? Sudah hadir semua? Hadir. Kelompok Lorel hadir? Hadir. Selamat pagi teman-teman. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita ice breaking dulu ya agar tetap semangat. Jadi sebelum ice breaking dimulai, aku bakal bagiin nama kelompok masing-masing dan Naila bakal jelasin gimana teknisi dari ice breaking itu. Jadi seperti kali ini kita kayak iya verbum temanya kelompok kompak. Kelompok kompak. Iya, jadi nanti pertama kita cek ombak dulu, terus itu yang kedua kita cek 3 kali, terus nanti kita pilih beberapa kelompok untuk berhitung dari 1 dan seterusnya sampai 10 habis. Wah, nama kelompoknya nama buah-buahan ya, Lorel? Iya. Sambil kita nunggu Morel tulis nama-nama kelompoknya, kita cek ombak dulu kali ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. Clap 3 kali. Bagus. Di pertemuan berikutnya, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang observasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks anekdot, mengungkapkan kritikan lewat senyuman. Sebelum kita berlanjut, saya akan memberikan kalian untuk mengerjakan soal dari saya sebagai soal di awal atau tes diagnostik ya. Soal
ini sudah saya kirimkan di grup kelas kita. Oke, silahkan dicek. Kalaupun tidak bisa diakses, kalian bisa QR yang ada di papan tulis. Soalnya itu hanya mencocokkan saja dari soal dan jawabannya. Kalian hanya menarik garis dan mencocokkan mana jawabannya. Wow, Siska, skornya berapa sayang? 55, berarti Siska benar semua ya? Keren. Ada asesmen diagnostik non kognitif. Nathaniela, hewan apa yang Nathaniela pilih? Hewan yang C, ayam. Kenapa kamu pilih ayam, Nathaniela? karena ayam itu hewan yang bermanfaat. Oh, hewan yang bermanfaat. Bermanfaat kan? Semua bagian dari tubuh ayam bermanfaat menurut kamu ya. Jadi kamu ingin seperti ayam bisa bermanfaat bagi semuanya, gitu ya. Oke, siap. Lalu menurut kamu nih, apa sih kenyamanan belajar menurut kamu? Pendapat kamu tentang kenyamanan belajar itu seperti apa? Pendapat saya tentang kenyamanan belajar itu, menurut saya kenyamanan belajar itu hal yang paling penting banget, bukan buat belajar doang, tapi buat orang lain. Yang juga kenyamanan itu juga nggak selalu dipakai buat belajar yang jadi kalau kita melakukan sesuatu kita nyaman, jadi itu pasti bakal jadi buat hal yang kita lakuin itu jadi semangat. Iya, berjalan dengan baik gitu ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot, mengungkapkan kritikan lewat senyuman. Nah, di sini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah peserta didik mampu menyimak dan mengevaluasi teks anekdot. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membaca dan memirsa teks anekdot, dapat menilai akurasi dan kualitas kritikan di dalam teks anekdot. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah teks anekdot. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan teks anekdot dalam bentuk lain. Apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung, dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Memang, karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 230 terlampau. Kemudian karate ya, karate. Karate saya mau berangkat naik bela dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Saya sebenarnya namun di dalam saya korupsi ya, saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan apa yang ingin disampaikan komikus melalui tadi nih stand up komedi tersebut? Coba apa pesan yang disampaikan? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ayo, Morel. Ayo coba Morel. Apa pesannya Morel? Pesan disampaikan ke kampus ini mungkin banyaknya koruptor yang ada di negara ini. Iya. Iya, jadi korupsi itu banyak nih ya, bisa korupsi waktu, ternyata banyak. Dan ternyata hukum di Indonesia juga belum ditetapkan sebaik mungkin gitu ya, menurut komikus tadi. Berikutnya, apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realitas yang terjadi atau hanya imajinasi komikus saja? Menurut Dapat seperti apa? Sesuai dengan realitas yang ada atau hanya imajinasi saja? Sesuai dengan realitas. Realitas menurut kamu sesuai dengan realitas. Oke. Apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik, Mas Rangga? Ya, misalnya, soalnya stand up comedy itu kan pasti susunan materinya menarik ya, apalagi kepada audiensnya.
membuat audiensnya terhibur, tertawa. Mas Iya. Lalu berikutnya, jika kalian dapat memberikan masukan kepada sang komikus, hal apa yang bisa kamu sampaikan? Materinya? Segala aspeknya tetap dalam santun. Ya, balik lagi tadi kita ke awal, kritikan disampaikan secara santun. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, ini merupakan contoh lain juga nih dari anekdot. Ini yang pertama ada kepala yang besar sampai yang kecil, dari yang kecil sampai yang besar. Lalu ada ada uang di sini. Ada yang bisa mengartikan dari gambar tersebut? Oke, silakan dijelaskan. Arti dari gambar tersebut adalah bahwa suap menyuap itu dimulai dari yang kecil hingga yang besar. Oke. Maupun ya dia tidak mengenal kalangan, maupun kalangan kecil sampai kalangan yang tinggi masih ada kasus suap menyuap. Oke, jadi dari kalangan bawah sampai kalangan atas pasti ada kasus suap menyuap, gitu ya. Oke, terima kasih Diva. Definisi teks anekdot. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Di dalam teks anekdot terdapat karakteristik. Yang pertama, ceritanya lucu dan menarik. Yang kedua, bersifat menyindir dan mengkritik. Yang ketiga, bersifat Mengesankan. yang keempat, menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Dan yang kelima, mengandung pesan moral. Oke, jadi dari kelima ini merupakan karakteristik dari teks anekdot. Oke, selanjutnya ada struktur teks anekdot. Coba dibaca. Teks anekdot itu orientasi awal, Iya. evaluasi, dari masalah. Oke, jadi ada 3 struktur anekdot. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga evaluasi. Terus orientasi tadi katanya adalah pengenalan awal ya. Lalu yang berikutnya ada komplikasi, yaitu permasalahan atau munculnya masalah. Yang terakhir ada evaluasi atau kita sebut dengan penutup ya. Iya, penutup atau kesimpulan. Terima kasih. Lanjut ya. Pengertian makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, selain kaidahnya, selain strukturnya, di dalam teks anekdot pula terdapat makna tersiratnya. Makna tersirat dalam teks anekdot merujuk pada pesan atau maksud yang tidak diungkapkan secara langsung tetapi dapat dipahami melalui konteks atau penafsiran lebih dalam. Kayak tadi nih, hanya disajikan gambar, tapi Indonesia berhasil mengetahui makna dari gambar tersebut. Disajikan video, tapi berhasil mengetahui apa makna dari video tersebut. Maka itu disebut dengan makna tersirat. Lanjut ya. Menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan yang mengandung kritikan sosial. Tujuannya membandingkan anekdot dengan teks lain adalah mengetahui apakah teks tersebut benar-benar anekdot yang mengandung kritik sosial atau hanya cerita lucu yang bersifat menghibur. Oke. Menyampaikan kritikan menggunakan kaidah bahasa yang tepat dan santun. Yang pertama ada apa itu Nak? Menggunakan Oke, yang kedua Bertanya retoris. Yang ketiga Ada sindiran. Empat Reaksi. Lima Kondisi yang menyatakan urutan waktu. Oke, selanjutnya ada kata keterangan waktu lampau. Siapa yang mau mencoba membuat kalimatnya? Oke, silakan. Silakan Maren.
kemarin saya meraih medali emas. Yang mana kata keterangan waktu lampaunya? Kemarin. Oke, tepuk tangan untuk Koren. Ya, Koren. Lalu ada pertanyaan retoris, siapa? Siapa pertanyaan retoris? Ibu mau coba? Oke, silakan Ibu. Berikut adalah salah satu contoh dari kata keterangan waktu lampau. Kata-katanya itu dari yang kemarin. Kalimatnya kemarin saya memakan buah semangka dan menurut Egi yang menunjukkan waktu lampaunya yaitu kemarin. Tepuk tangan buat Egi. Anekdot boleh dibuat dalam bentuk drama, boleh dibuat dalam bentuk dongeng, boleh dibuat dalam PPT dan masih banyak lainnya. Oke, silahkan boleh kita mulai untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan, leadernya ya, silahkan. Dan silahkan berbaris. Pentas drama, boleh juga dongeng, boleh berbagai macam sesuai dengan kesepakatan kelompok. Lalu dari tugas tersebut ditentukan juga makna tersirat. Oke, siap masing-masing leader untuk memimpin kelompoknya? Siap. Siap. Silahkan kembali ke kelompok masing-masing. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kesehatan mental pada remaja. Mungkin kesehatan mental di anak-anak kayak zaman sekarang tidak asing lagi ya. Kami beranggotakan saya Dalman Farezi, Saya Anissa Fitria, saya Zulfan Fitria, saya Rina Fitria. Kenapa sih kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupannya akan tidak seimbang.
Apa kalian ingin mempunyai mental yang rusak? Iya. Berikut adalah pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anda. Terima kasih atas hari ini. Saya akan menjelaskan gambar artikel yang ada di PowerPoint tersebut. Gambar di samping itu menggambarkan seseorang yang memiliki mental yang sehat, tetapi ada seseorang yang memilikinya atau membuat mentalnya rusak dan menjadi tidak sehat lagi. Nah, di sini terlihat kan buat kalian yang tahu di gambar yang di bawah itu masyarakat yang jahat atau yang membuat mentalnya itu menjadi rusak atau tidak sehat. Kita akan dibacakan oleh Pak Fajar dan Tasya. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dan masyarakat kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres dan tidak. Ini akan dibacakan oleh Anita. Terima kasih. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Di antaranya itu ada faktor genetik, pengalaman traumatis, ada tekanan hidup, interaksi sosial, ketidaksukaan sosial, dan ekonomi. Kapan sih kesehatan mental mulai terganggu? Nah, biasanya kesehatan mental mulai terganggu karena kekhawatiran yang berlebihan. Di dalamnya itu ada perasaan bersalah yang menghantui, berbahaya atau suasana hati yang anarkis. Selanjutnya ada dampak dari diri, dari teman dan lingkungan sosial, dari kelelahan, dan gangguan atau pengalaman yang Kita suara lagi kecilin aja gitu. Pesannya tadi, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Ada lagi? Ada dapat tadi maknanya ya. Oke, maknanya. Maknanya adalah mulai dari sekarang kita harus menjaga ucapan kita, lisan kita terhadap orang lain agar tidak memperusak mental seseorang tersebut. Tanpa sengaja biasanya dari sekarang. Betul, tanpa sengaja kita terkadang bilang nih, dasar kamu bodoh gitu ya. Gitu aja nggak bisa. Nah itu merusak mental loh, bahaya. Dari kata sedikit tetapi akan merusak masa depan gitu ya. Tepuk salut buat kelompok 4. Tepuk salut. 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 Hebat. Terima kasih kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
teman-teman, kami dari anggota 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raffi Fadil. Saya Misyata. Saya Adia Rahmat. Saya Gracia Syafiqa. Kelompok kami ingin menyajikan tentang teks anekdot yang berdasarkan kasus. Cerita puzzle yang kita ambil adalah tentang remaja masa kecil. Suatu hari di sebuah rumah, ibu tengah sibuk membersihkan ruang tamu sambil melihat mereka seorang remaja duduk santai di sofa dengan ponsel di tangan. Sambil geleng-geleng kepala, ibu mendekati dia. Dik, lu udah 2 jam dari tadi di situ. Gak bosan apa? Udah cuma main HP, istirahat. Oh ya? Tentang apa? Ya udah sih aja. Aku lagi nonton video tadi siang efek. Ya udah, kalau gitu kita bantu ibu. Sebelum kamu tidur siang, sapu halaman dulu sana. Main, males. Sekarang kan zamannya teknologi. Mungkin sebentar lagi bakal ada robot. Dia ada halaman, gak usah rebut lagi. Ya iya, tapi sekarang aku ya tetap kamu. Nggak usah nunggu robot. Lu mau sapu halaman atau nunggu tonjok? Iya bu, iya bu. Ya. Nah, dari cerita Mas Fahmi, ini berbicara pada kita nih remaja yaitu suatu fase di mana seorang belasan tahun berkembang pada fase ini berada di tengah-tengah yaitu entah pada fase dewasa atau anak-anak. Jadi bisa dikatakan bahwa remaja ini adalah fase di mana seseorang menuju fase dewasa. Hampir semua para remaja memiliki handphone di zaman sekarang atau yang biasa disebut HP. Handphone merupakan barang yang dimiliki oleh semua orang di kalangan remaja untuk berkomunikasi dengan teman ataupun eksis di media sosial. Oke, terakhir handphone juga memiliki efek negatif bagi remaja. Mengganggu karena telah memindahkan handphone sehingga tidak dapat membuatnya baik di rumah ataupun di sekolah. Mengurangi interaksi secara langsung dengan teman dan keluarga karena handphone mendekatkan jauh dan menjauhkan yang dekat. Membuat remaja menjadi malas dalam melakukan kegiatan fisik, berolahraga dan aktivitas berkumpul. Remaja masa kini seringkali terlena oleh teknologi dan lupa bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan mudah. Kadang kita juga terdampak. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makna tersiratnya apa sih, sayang? Makna tersirat yang terdapat pada puzzle yang kami buat yaitu pentingnya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang seharusnya kita lakukan dan janganlah terlalu terpaku pada teknologi masa kini. Nah, itu. Jadi pentingnya kita tidak terpaku pada teknologi, ya kan? Kita harus mempunyai apa ya, kemampuan lain gitu ya,
ya. Tadi mentang-mentang ada alat pembersih, nyapu aja males gitu ya. Terus ada lagi nih, kalau di dunia pendidikan kalian menggunakan apa sih? ChatGPT gitu ya, Google gitu ya, dalam menjawab soal. Nah, itu contoh real dari remaja masa kini. Ada dampak positif dan negatifnya. Itu yang perlu kita waspadai. Dari kalian keseringan menggunakan Google atau ChatGPT ya, nah itu akan membuat apa? Malas berpikir kritis. Padahal sebenarnya kalian mampu dalam hidup semua. Oke, tepuk salut. Salut. Hebat. Setelah semua kelompok tampil tadi ya, ada yang anekdotnya itu dikemas ya kan, dikemas menjadi nih Indonesia ya. Di sini apa namanya saya? Oh, ya. Lalu yang kedua ada apa tadi? Minecraft. Kemas menjadi anekdot bermain peran. Lalu yang ketiga, kelompok ketiga adalah dongeng gitu ya. Yang keempat juga tadi ada PowerPoint, dan yang kelima tadi ada menyusun puzzle, dan yang terakhir ada papan bercerita. Dari kelompok ini kalian sudah saling memahami makna tersirat dari masing-masingnya. Nah, sampai sini paham tidak mengenai materi anekdot, struktur anekdot, kaidah dan makna tersiratnya? Bagaimana, paham? Paham. Alhamdulillah. Oke, sekarang memberikan apa? Memberikan penilaian antar kelompok. Saya coba kelompok 1 silakan menilai kelompok 4. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan berikan komentar kalian terhadap penampilan dari kelompok 5. Tadi Fadil ya, remaja masa kini, silakan. Ini penilaian dari kelompok 2. Jadi untuk secara keseluruhan itu untuk pembawaan materinya dan lain-lain itu sudah sangat bagus banget. Mungkin ada kurang dari penyampaiannya, masih mungkin ya pokoknya ada kurang dari penyampaiannya, tapi itu gak ada pengaruh untuk keseluruhannya. Jadi untuk dan itu tetap saja bagus. Oke, jadi yang disampaikan maknanya dapat gitu ya, Ya. Anekdotnya dapat gitu ya. Terima kasih kelompok 2. Oke, sekarang kalian lihat ada apa di depan sini? Papan refleksi kegiatan pembelajaran. Bagaimana sih kegiatan pembelajaran kita hari ini? Nah, Ibu sudah punya emoji. Emoji ini boleh kalian tempelkan di depan. Bagaimana perasaan kalian pada pertemuan di hari ini?
membandingkan anekdot dengan teks eksposisi, apakah mereka saling berkaitan atau memang teks yang berbeda. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi saya tanya, apakah kalian paham pembelajaran hari ini? Paham. Alhamdulillah. Sekarang kalian boleh cek kanan dan kiri kalian apakah ada sampah, dan silakan merapikan meja kalian. Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini selesai. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan Norel untuk memimpin doa supaya kita semua sehat. Silakan Norel. Baik. Bersiap. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana kemarin Ibu sudah melakukan observasi, kita juga sudah melakukan pra sebelumnya. Kita akan sedikit review tentang observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Perasaan saya senang ya, karena terlihat keminatan siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi anekdot itu terlihat sangat jelas dari beberapa kelompok yang sudah saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan atau keahliannya masing-masing, ternyata terlihat jelas. Jadi, Sesuai dengan harapan. sesuai dengan harapan, diferensiasi ya, sesuai dengan peminatannya masing-masing. Kemudian boleh saya minta diceritakan sedikit tentang pembelajaran kemarin, intinya aja. Oke, baik. Di pembelajaran kemarin itu kan materinya anekdot ya, dan anekdot itu cerita lucu. Maka di situ cerita lucunya kan yang mengandung pesan. Jadi saya sendiri mengkelompokkan anak berdasarkan kriterianya masing-masing, yang pintar di auditori, di visual, di kinestetik. Maka dari anekdot itu disajikan dalam berbagai bentuk. Jadi ada yang berupa gambar, drama, video, dan sebagainya. Iya sih benar. Kemarin dari hasil observasi saya juga terlihat ya di situ hasil-hasilnya. Jadi anak juga sudah mengerti tujuan yang Ibu sampaikan, gitu kan. Kemudian bagaimana dia menyampaikan anekdot dalam berbagai macam gitu kan. Tujuan pembelajarannya tersampaikan dengan baik. Selama proses pelaksanaan terjadi hambatan nggak? Oh, itu pasti ya. Hambatan itu pasti ada. Jadi dari kita membangkitkan, mengkelompokkan, membangkitkan minat anak, membangkitkan semangat anak untuk kamu bisa, kamu pasti bisa. Kan anak itu ada yang suka, Bu, saya malu Bu, saya nggak bisa. Tapi kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa nggak ada yang nggak bisa kalau kita belajar. Ya itu hambatannya ya. Terkadang kurang percaya diri mereka yang memang harus kita tanamkan bahwa kamu tidak sendiri, ada saya yang siap mendampingi, ada teman sebaya yang bisa kamu tanya. Maka itulah yang menjadi hambatan lah di anak-anak. Nah, itu prosesnya adalah kita mengupayakan sebaik mungkin. Itu lebih ke anaknya sendiri hambatannya. Anaknya sendiri ya? hambatannya, sama mungkin lingkungan kelas ya, kayak bisik gitu. Berarti bisa dibilang sedikit tidak nyaman. Sedikit tidak nyaman. Kalau misalkan pembelajarannya di siang hari itu kan panas. Ya itu sedikit mengganggu konsentrasi mereka. Kemarin saya lihat tuh kayak pas banget audionya
azan. Iya benar. Dengan kita berbicara tuh Iya, kadang balap-balapan. bentuk- iya betul, apalagi pas banget anak mau presentasi Iya, gitu ya. iya, itu yang mungkin jadi fokus mereka tuh sudah terpecah. Menurut Ibu hambatan tersebut itu bisa nggak sih diatasin atau ada solusi? Kalau misalkan soal lingkungan sekitar kan mungkin kita minimalisir ya dengan cara mungkin pembelajarannya itu kita percepat gitu, tapi sesuai target lah maksudnya. Tapi terus saat aja mungkin kita tunda untuk presentasi seperti itu kalau prosesnya ya. Tapi kalau misalkan yang lainnya mungkin ya belajar dengan maksimal mungkin aja. Terus memberikan motivasi Betul, mungkin ya. pasti salah satunya itu. Salah satu. Lagi di jamnya selalu dapat jam siang. Bahasa Indonesia jam siang itu bikin ngantuk. Iya betul. Mana sih luar biasa ya, Iya. kayak misalnya banyak melakukan ice breaking untuk mereka Iya. bisa fokus lagi gitu Iya. ke situ gitu ya. Untungnya anaknya juga saat mereka melakukan ice breaking mulai lagi tuh Ya semangatnya ya, lagi, iya, iya. bara lagi. Kalau udah mulai lagi udah agak ini Mulai lagi udah kita. kacau ruangannya seperti itu. Terus saya juga mungkin memberikan apresiasi berupa kayak tepuk tangan, jadi misalkan Iya. kayak tepuk salut gitu. Jadi anak-anak tuh setiap habis presentasi tuh selalu tepuk salut, gitu. Jadi membakar ya. semangat. Dan itu juga membuat saling menghormati ya. Jadi ada interaksi antara yang melihat sama yang itu. Jadi saling menghormati. Kalau temannya lagi maju ya kita memperhatikan, menyimak dengan baik. Berarti solusi-solusi yang Ibu berikan itu setiap hari sudah dilakukan atau emang nunggu ada masalah dulu? Setiap hari saya lakukan. Ya. Jadi Apakah setiap kelas mengalami permasalahannya sama. Hah? Permasalahannya hampir sama. Permasalahannya hampir sama. Tetapi untuk apa ya? Untuk daya tangkapnya mungkin agak berbeda ya. Tapi kalau misalkan permasalahannya kayak tadi sih ya hampir-hampir sama. Ya. Oke. Menurut saya sih kayaknya udah semua ya di sini tercover gitu untuk yang tujuan pembelajaran yang Ibu mau dapat semua. Iya. Kemudian apa yang target anak bisa tentang si anekdot itu juga tersampaikan. Iya, disajikannya Iya. dalam berbagai media ya. Betul, dan itu juga menarik, asesmen awalnya itu juga sangat menarik ya, Iya. dengan memberikan apa ya, gambar Binatang ya. gambar Iya. ya, yang ternyata adalah itu Bisa Nah, menggambarkan karakteristik si anak. Jadi sebenarnya ini kita lihat oh si anak ini suka ini karena terlihat tergambar. Memang pada kenyataannya setiap hari kita lihat oh iya benar dia seperti hewan yang dia pilih. karena mereka nggak tahu ya. Nggak tahu maksudnya. Oke. Ya itu adalah apa, asesmen awal untuk Asesmen anak. awal, Iya. Oke. Kemudian saya lihat juga kemarin tuh asesmen apa ya, sumatif ya, Iya, dengan memberikan kecocokan ya kalau Iya. nggak salah ya, Iya. kecocokan. dia pakai games Emang sering menggunakan games-games, menarik sering. biasanya apa aja Bu? Itu paling sering saya itu mencocokkan. Nanti kayak mencocokkan gambar, mencocokkan ini kalimat. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Nova untuk waktunya sudah Iya. mau bersamai saya dari pra, Iya. observasi hingga pasca. Sama-sama Bu Irwan. Semoga apa yang kita motivasi untuk Ibu bisa lebih baik lagi, dan Amin. pembelajaran juga untuk saya, karena kan walaupun observasi saya juga banyak belajar dari Ya. ya, kadang apa yang tidak saya terapkan ternyata diterapkan oleh Ibu Nova, oh ternyata menarik. Juga. Siap. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Sukses selalu Bu Nova. Terima kasih Bu Irwan, sama sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.